Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang memberi kepercayaan kepada anak. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, pada kesempatan yang lalu kita sudah berbincang-bincang tentang orang tua yang terlalu melindungi anaknya, yang overprotective terhadap anaknya dengan segala akibat-akibat yang negatif tentunya pada anak. Tetapi di sisi yang lain adalah menjadi masalah bagi orang tua memberi kepercayaan atau melepaskan anaknya di tengah-tengah kondisi yang sangat berbahaya, lingkungan yang sangat berbahaya ini, Pak Iman. Nah, apakah sebenarnya salah itu kalau orang tua merasa was-was atau sangat hati-hati di dalam memberikan kepercayaan kepada anaknya? Tentu saja tidak, dan ini wajar. Memang merupakan naluri bagi setiap orang tua yang baik untuk melakukan perlindungan atau mungkin satu tindakan ya. Biasanya orang tua ini ingin berkorban bagi anak-anaknya, dan ini adalah tindakan orang tua sebagai martir bagi anak-anaknya. Tetapi yang kita perlu juga sadari adalah apa yang merupakan hal yang wajar bagi kita itu tidak atau jangan sampai membuat anak kita itu masa depannya tergerogoti, dan kita lalu selalu mengambil alih apa yang seharusnya anak kerjakan. Jadi di dalam hal ini kita perlu memberikan kepercayaan semakin banyak kepada anak untuk supaya anak juga bisa mengembangkan dirinya. Ya, itu sejak usia berapa biasanya kita mulai bisa memberikan tanggung jawab itu, Pak? Kita lihat tanggung jawab di dalam hal apa. Jadi sejak usia mereka di mana mereka bisa melakukan itu sendiri, maka kita harus berikan kesempatan itu. Sebagai satu contoh, begitu mereka bisa berjalan, mereka jangan dibantu berlebihan, diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk jatuh misalnya. Begitu mereka bisa mandi sendiri, meskipun mandinya tidak terlalu bersih, kita harus berikan kepercayaan kepada mereka untuk mandi sendiri. Dan sekali-sekali saja kita membantu mereka. Begitu mereka bisa memakai baju sendiri dan seterusnya, mereka membuat PR sendiri dan seterusnya, sesuai dengan usia mereka. Dalam kenyataannya ada orang tua, cukup banyak orang tua yang sulit untuk mulai memberi kepercayaan itu, Pak Heman ya. Mungkin ada, berdasarkan pengamatan Pak Heman, ada latar belakang tertentu orang tua yang sulit untuk mempercayai anak ini. Iya, ada beberapa orang tua yang sulit melihat anaknya ini menderita. Dan saya rasa banyak juga orang tua yang seperti ini, karena penderitaan anak itu sering dikaitkan oleh orang tua sebagai kegagalan mereka sebagai orang tua. Jadi kalau melihat anaknya susah, ini kami ini sebagai orang tua yang salah. Jadi tidak tega melihat anaknya menderita. Nah, padahal sebetulnya kita semua juga harus menghadapi penderitaan supaya kita bisa bertumbuh lebih matang, lebih dewasa. Dan kemungkinan lain juga adalah ada orang tua tertentu yang mengasihi anaknya sedemikian rupa sehingga seperti yang waktu lalu kita bicarakan, yaitu melakukan perlindungan berlebihan terhadap anak-anaknya, melarang ini, melarang itu, mencegah anak melakukan berbagai pengalaman dan aktivitas. Dan di dalam hal ini orang tua merasa dirinya ini aman, lalu merasa sudah menunaikan tugasnya sebagai orang tua. Nah, ini masalahnya begini,
yang paling gampang bagi kita orang tua lakukan adalah kalau kita tidak membolehkan anak melakukan ini dan itu. Dan kalau kita melarang begitu, dengan sendirinya kita merasa sudah melakukan kewajiban kita sebagai orang tua, dan kita bisa melihat dengan lega bahwa anak kita tidak melakukan sesuatu yang kita larang. Tetapi masalahnya adalah akhirnya ini menunjukkan bahwa orang tua yang terlalu protektif dan kurang bisa mempercayai anak-anaknya. Ya, kadang-kadang juga orang tua tidak mau repot gitu Pak ya, dengan memberikan kepercayaan atau tanggung jawab kepada anak itu yang kadang-kadang belum tentu bisa berhasil dengan baik. Jadi daripada repot-repot gitu, kerjakan sendiri aja oleh orang tuanya. Nah itu juga salah satunya ya, bahwa orang tua nggak mau repot. Banyak orang tua yang merasa wah ini terlalu banyak kerjaan nih ya, terlalu banyak perhatian, waktu yang harus dikorbankan gitu. Kalau misalnya anak-anaknya harus diberi kepercayaan, tetapi sembari diberi kepercayaan kan kita juga harus melakukan kontrol. Nah itu yang merepotkan. Ya betul Pak Gunawan. Ya, lagi pula kan ini Pak, banyak pembantu, ada pembantu rumah tangga, ada babysitter dan sebagainya yang terus menolong anak itu gitu Pak. Jadi apa yang sebenarnya bisa dilakukan anak itu lalu diambil alih ya, baik oleh pembantu maupun oleh babysitter. Iya, ini salah satu masalah juga yang perlu diatasi oleh orang tua. Di dalam hal ini orang tua perlu mengajak kerjasama juga babysitter dan pembantu, supaya memberikan ruang dan kepercayaan lebih banyak kepada anak-anaknya melakukan berbagai hal secara mandiri. Ya, nah di dalam hal memberikan kepercayaan Pak Iman ya, bagaimana kita tahu bahwa anak itu sudah melakukan tanggung jawabnya sesuai yang kita berikan kepercayaan kepadanya? Ini mau nggak mau kita harus coba. Jadi kalau kita lihat bahwa anak-anak sudah seharusnya bisa gitu tidur sendiri misalnya, maka kita berikan kesempatan kepada mereka untuk tidur sendiri. Kita berikan dorongan, kita berikan pujian dan sebagainya. Kalau misalnya anak-anak belum berhasil untuk pertama kalinya, misalnya memakai baju sendiri, yang penting mereka senang dan punya dorongan untuk melakukannya, maka kita berikan pujian, kita berikan dorongan. Dan ketika mereka bisa bertanggung jawab untuk itu, kita lihat bahwa mereka akhirnya tanpa disuruh pun mereka akan melakukan itu, berarti mereka sudah mampu untuk bertanggung jawab dan mengontrol dirinya. Saya perhatikan ada kalanya dalam hal urusan memberi kepercayaan ini juga erat kaitannya dengan orang tua yang mudah khawatir Pak Heman ya. Misalnya jangan-jangan nanti dia jatuh, jangan-jangan nanti dia begini, jadi penuh dengan kekhawatiran. Sejauh mana hal ini juga bisa menghambat dalam hal unsur memberi kepercayaan ini Pak? Betul Ibu Esther, ini adalah salah satu ciri orang tua yang sulit memberi kepercayaan kepada anaknya. Orang tua yang cenderung merasa khawatir berlebihan, dan sumber-sumber kekhawatiran ini tentunya cukup banyak ya. Dan pada umumnya kalau orang tua tidak bisa mengatasi perasaan kekhawatiran ini menggerogoti dan bisa melumpuhkan baik orang tua maupun anak-anaknya sendiri. Sumber-sumber yang dimaksud? Jadi misalnya kalau orang tua itu cenderung khawatir dari sejak muda mereka, maka mereka akan menyebarkan benih-benih kekhawatiran itu di sekeliling mereka. Jadi kadang-kadang orang tua demikian itu orang tuanya sendiri pun begitu, khawatir terlalu banyak dan melarang terlalu banyak, memberikan ancaman terlalu banyak di masa kecil mereka. Kemudian orang tua yang terlalu khawatir ini, cenderung khawatir ini, memasukkan apa-apa
yang dilihatnya sebagai bahaya. Mereka pernah saksikan atau dengar dari media massa dan sebagainya. Semakin mengukuhkan, membiasakan mereka untuk khawatir. Ada hal lain, yaitu sehubungan juga dengan topik kita yang lalu, orang tua yang overprotective. Itu misalnya orang tua yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu. Misalnya dengan anaknya yang pernah meninggal, salah satu anaknya, dan kemudian melakukan perlindungan berlebihan kepada anak yang lain, atau anak yang pernah mengalami kecelakaan, atau anak yang lahir cacat. Itu seringkali menyebabkan kekhawatiran berlebihan, jangan-jangan pengalaman yang sama akan terjadi lagi, sehingga kurang bisa memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya. Nah, hal-hal itu seringkali menimbulkan suatu kekhawatiran berlebihan yang sulit dihilangkan dari orang tua. Jadi kelihatan sekali bagaimana orang tua itu diperlakukan dulunya, itu juga akan mempengaruhi orang tua itu memperlakukan anaknya, dan tanpa disadari anaknya juga akan menjadi seperti orang tuanya itu tadi Pak Heman katakan ya, dengan kekhawatiran. Mungkin apakah ada dampak lain terhadap perilaku anak kalau memang orang tua yang terlalu khawatir seperti ini, Pak Herman? Ada dua kemungkinan dengan berbagai variasinya ya. Kemungkinan pertama, kalau kita sangat tidak mempercayai anak dan tidak memberikan peluang bagi anak melakukan sendiri apa yang seharusnya menjadi bagiannya, yang pertama anak mungkin akan menurut gitu, akan menaati, tetapi dia tumbuh menjadi orang yang juga penuh dengan kekhawatiran. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah anak akan memberontak dan melakukan berbagai hal yang dilarang secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik sebagai pemberontakan atau sebagai pelampiasan rasa jengkel, karena dia selalu tidak dipercaya, selalu dicurigai melakukan ini dan itu di luar pengetahuan orang tuanya. Ya, biasanya orang tua seringkali berkata, jangan kamu salah gunakan loh kepercayaan yang saya berikan kepadamu gitu Pak. Ya itu buat telinga anak kadang-kadang tidak enak itu kan. Seolah-olah orang tuanya tidak percaya sama dia. Iya, betul. Dan kita sebagai orang tua supaya tidak terjebak seperti itu, sebaiknya kita lebih mengarahkan ke hal yang positif. Artinya begini, kita balik. Bukannya terus memperingati bahwa jangan sampai kamu menyalahgunakan kepercayaan, ataupun terus mengungkit-ungkit kesalahan anak tentang penyalahgunaan kepercayaan ini. Sebaliknya kita memfokuskan diri kepada apa yang kita sudah percaya dan mereka lakukan dengan baik. Nah itu menjadi fokus kita, sehingga kita bisa katakan, wah sekarang papa atau mama bisa mempercayai kamu lebih banyak karena kamu memegang kepercayaan yang papa atau mama pernah berikan. Nah itu lebih ditekankan. Ya, dalam hal memberikan kepercayaan nih Pak ya, kalau anaknya lebih dari satu, itu kadang-kadang tidak seimbang Pak. Jadi kepada yang sulung mungkin diberikan kepercayaan yang lebih banyak daripada yang bungsu. Nah itu apakah akan menimbulkan dampak itu terhadap diri anak-anak itu, baik yang sulung maupun yang bungsu? Kadang-kadang dari pandangan anak sendiri, mereka akan melihat bahwa ini ketidakadilan. Karena bagi anak-anak, mereka merasa kepercayaan yang diberikan dengan lebih banyak itu berarti kebebasan dan rasa enak yang lebih banyak. Di dalam hal ini kita bisa menekankan dan mengkaitkan antara kepercayaan dan kebebasan yang kita berikan dengan tanggung jawab dan tuntutan juga yang lebih banyak. Jadi salah satu contoh misalnya, anak dipercaya untuk tidur lebih malam, sang kakak misalnya ya.
Dan kemudian dia juga diberi kepercayaan boleh ke rumah temannya dengan minta izin. Yang adik belum boleh ke rumah temannya. Nah, kepada sang adik misalnya kalau dia menuntut, kita bisa katakan bahwa oke, kamu mau tidur malam boleh, tetapi kamu harus misalnya mengerjakan PR lebih banyak, kemudian belajar lebih lama. Nah, lihat apakah dia mau menanggung risiko-risiko dan tanggung jawab sebanyak kakaknya ini. Biasanya sih anak lalu bisa menganggap bahwa oh ya, ini kalau gitu cukup adil buat saya. Ya, jadi biasanya memang yang dilihat anak itu hanya satu sisi. Iya, satu sisinya aja, enaknya diberi kepercayaan, tetapi lupa melihat dari sisi tanggung jawabnya lebih besar itu, Pak. Iya, betul. Tapi secara umum memang bagi anak itu lebih bisa menerima diberi kepercayaan atau kepercayaan itu diambil alih oleh orang tuanya, Pak? Ya, anak-anak tentu akan lebih senang kalau mereka diberi kepercayaan. Soalnya kalau mereka dipercaya, mereka juga merasa, wah, saya bisa, saya mampu melakukan ini, saya adalah orang yang pantas untuk dipercaya. Dan ini sehat bagi perkembangan anak. Ya, dan saya rasa orang tua juga perlu memberikan pujian kalau anak itu sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Misalnya suruh jaga rumah dan sebagainya, atau kalau orang tuanya pergi, itu kan ada semacam kebanggaan anak itu bahwa dia dipercaya menjaga rumah yang demikian besar dan sebagainya. Betul, dan ini cukup sehat ya bagi perkembangan mereka. Dan dalam proses pertumbuhan anak ya kan memang mereka juga sedang belajar untuk dipercaya, belajar untuk bertanggung jawab. Kadang-kadang memang mungkin saja terjadi yang sempat disinggung Pak Gunawan tadi tentang menyalahgunakan tanggung jawab ya. Karena memang mereka juga masih merasa dari sisi enaknya itu tadi, wah enak disuruh tinggal di rumah, tapi lupa dengan tanggung jawab yang lain. Dalam hal ini sejauh mana sanksi itu bisa diberikan dalam kaitan juga untuk memberi kepercayaan ini? Saya kira peraturan tetap perlu ada, sekalipun kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Selama anak-anak ini masih di bawah asuhan kita, selama anak-anak ini belum dewasa secara penuh. Jadi kalau di dalam hal sanksi ini sekaligus ditetapkannya di dalam peraturan yang kita berikan. Jadi misalnya anak-anak diberi kepercayaan boleh keluar malam hari misalnya. Nah, dengan perjanjian berapa lama atau jam berapa dia boleh pulang, dan batasannya seperti apa. Apa juga misalnya orang tua bisa menetapkan bahwa dia kalau harus terlambat sedikit atau ada masalah atau apa, dia harus memberi tahu kepada orang di rumah dan sebagainya. Nah, pelanggaran terhadap misalnya jam keluar rumah dan sebagainya adalah dengan mencabut sebagian dari kepercayaan yang telah kita berikan. Jadi misalnya kalau dia tadinya boleh keluar sampai jam 8 malam, ya sekarang kita batasi, hanya boleh sampai jam 7 malam. Sampai suatu ketika dia bisa memegang jam 7 itu, kita baru berikan kembali, misalnya batasan sampai jam 8 malam dan seterusnya. Jadi kita bisa mencoba mencabut sebagian kepercayaan yang kita telah berikan kepada mereka. Berarti ada hal-hal yang kita sebagai orang tua itu perlu perhatikan, Pak. Di dalam kita itu memberikan kepercayaan kepada anak atau anak-anak kita itu supaya nggak disalahgunakan gitu, Pak. Iya, ada beberapa hal sebetulnya ya. Antara lain misalnya rasa tanggung jawab itu kita tidak bisa dalam waktu yang singkat, yang seketika kita berikan semuanya kepada mereka. Kepercayaan yang besar
itu harus dibangun dari kepercayaan yang kecil-kecil lebih dahulu. Jadi kalau anak itu soal keluar malam, itu kita sendiri tidak pernah mendidik mereka tentang apa yang boleh, apa yang harus dilakukan kalau mereka sendirian, kalau mereka keluar malam dan sebagainya. Ya, kita jangan seketika juga memberikan mereka kebebasan sebesar itu. Jadi harus dibangun secara bertahap. Kalau misalnya anak baru masih sangat muda dan dia belum bisa menguasai dirinya, belajar sendiri, nah kita harus bimbing mereka untuk mengetahui strategi belajar dan kemudian bagaimana mereka bisa belajar tanpa diawasi, setahap demi setahap sampai suatu ketika, oke, kita coba, kita katakan kamu sudah cukup besar, sekarang kamu tidak usah diawasi sepenuhnya. Nah, kamu beri kesempatan untuk belajar sendiri. Kalau misalnya nilainya anjlok, baru kita coba bimbing lagi sampai suatu ketika kira-kira sudah rasanya dia sudah bisa, kita lepas lagi dan seterusnya. Dan inilah bahwa kita perlu membangunnya tahap demi tahap. Juga ketika anak menunjukkan rasa tanggung jawab, kepercayaan harus semakin banyak kita berikan. Kalau kita berikan waktu itu misalnya uang jajan dia 500 setiap hari, nah sekarang uang sakunya bisa ditambah sedikit demi sedikit sampai akhirnya mereka boleh membeli barang-barang kesukaan mereka bisa tentukan sendiri. Iya. Apa dampaknya itu bila kita sudah memberikan kepercayaan kepada seorang anak itu secara bertahap dan mereka bisa bertanggung jawab gitu Pak atas kepercayaan yang kita berikan? Ya, sehubungan yang tadi Pak Gunawan katakan itu memang betul. Kalau kita berikan kepercayaan tahap demi tahap, mereka akan menumbuhkan di dalam dirinya rasa tanggung jawab. Juga tadi sudah disebutkan juga bahwa pada diri anak akan tumbuh kepercayaan diri dan inisiatif, keberanian untuk mengambil tindakan-tindakan. Terutama juga kepercayaan diri ini penting sewaktu mereka berhadapan dengan teman-teman sebayanya yang mengajak mereka bertindak amoral atau melakukan berbagai hal yang buruk. Mereka bisa dengan berani menolaknya karena mereka bisa membedakan dan mengambil keputusan sendiri. Yang juga anak bisa tumbuhkan adalah sikap atau sifat lebih mandiri, lebih aktif dan berinisiatif. Ini yang kita harapkan. Berarti dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan yang Pak Heman singgung di awal tentang menjadi martir sebagai orang tua itu tadi, mungkin memang akhirnya jadi martir dalam bentuk melepaskan hal-hal yang memang harus dilepaskan gitu Pak Heman ya. Maksudnya belajar untuk menyerahkan kepercayaan supaya justru dengan memberi kepercayaan itulah orang tua yang nantinya akan mendapatkan kembali keuntungan dari melepaskan atau memberikan kepercayaan itu tadi. Iya, ini kesimpulan yang baik Ibu Esther. Ya, dan sebelum kita mengakhiri perbincangan ini mungkin ada ayat yang tepat untuk ini Pak. Saya ingin bacakan dari Matius pasal 25 ayat 23. Ini ilustrasi yang diberikan oleh Yesus. Maka kata tuannya itu kepadanya, kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, semoga ilustrasi ini menggambarkan bagaimana orang tua dapat membimbing anak-anaknya supaya mereka lebih
bertanggung jawab. Ya, jadi kepercayaan itu memang tidak diberikan sekaligus, tetapi secara bertahap. Ya, dan kita sebagai orang tua mesti terus mengamati bagaimana tanggung jawab itu dilakukan oleh anak atau anak-anak kita, Pak Eman ya. Iya, betul. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Eman dan juga Ibu Esther untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memberi kepercayaan kepada anak. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.